Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Fauzan dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya dengan tema terminologi dasar ilmu faraid. Yang pertama ada mawaris atau harta peninggalan. Apa sih yang dinamakan dengan mawaris? Yaitu ilmu dalam syariat Islam yang mengatur perpindahan harta peninggalan dari orang yang wafat kepada ahli warisnya. Secara etimologis, mawaris berarti harta warisan dan juga mencakup ketentuan hukum yang adil tentang siapa yang berhak menerima dan bagaimana pembagiannya dilakukan. Selanjutnya ada pewaris atau mewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan hartanya diwariskan kepada ahli warisnya. Agar seseorang dapat disebut sebagai mewaris, harus terdapat beberapa syarat. Yang pertama, orang tersebut harus benar-benar meninggal atau dinyatakan meninggal secara hukum. Yang kedua ada meninggalkannya harta benda. Dan yang terakhir, tidak ada larangan syar'i yang menghalangi proses waris. Selanjutnya ada ahli waris atau waris, yaitu individu yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal dunia berdasarkan hubungan kekerabatan, perkawinan, atau dasar hukum lainnya. Tidak semua anggota keluarga secara otomatis menjadi ahli waris, karena status ini ditentukan oleh sistem hukum yang berlaku seperti pasal 832 KUH Perdata yang memprioritaskan keluarga saudara dan pasangan yang hidup terlama. Selanjutnya ada penjelasan dari dawil furud atau pemilik bagian tertentu, yaitu apa sih yang dinamakan dawil furud? Yaitu ahli waris dalam hukum Islam yang memiliki bagian warisan pasti yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Mereka akan mendapatkan prioritas dalam pembagian hartanya dengan bagian-bagian yang sudah ditetapkan seperti 1/2, 1/4, dan 1/8. Selanjutnya ada asobah atau ahli waris sisa. Apa sih yang dinamakan ahli waris asobah? Asobah adalah kategori ahli waris dalam hukum Islam yang tidak memiliki bagian tetap, melainkan berhak atas sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris dawil furud. Mereka bisa mendapatkan seluruh harta jika tidak ada ahli waris dawil furud, mendapatkan sisa harta atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta habis. Selanjutnya ada hijab atau penghalang waris. Apa sih yang dimaksud dengan hijab? Yaitu mekanisme dalam hukum waris Islam di mana seseorang ahli waris terhalang atau tercegah untuk mendapatkan warisan, baik secara total atau sebagian. Hal ini terjadi karena adanya ahli waris lain yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan orang yang meninggal dunia. Selanjutnya ada rod dan aul. Rod atau pengembalian sisa harta, yaitu mekanisme dalam hukum waris Islam yang mengembalikan sisa harta warisan kepada ahli waris dawil furud jika tidak ada ahli waris asobah. Sisa harta ini akan dibagikan kembali kepada proporsional sesuai dengan bagian awal yang mereka terima. Sedangkan aul yaitu atau pengurangan bagian, yaitu kondisi dalam hukum waris Islam di mana total bagian waris yang harus dibagikan melebihi keseluruhan harta yang ada. Dalam kasus ini, bagian setiap ahli waris dikurangi secara proporsional agar total pembagian kembali. Selanjutnya ada wasiat wajibah, yaitu bentuk wasiat yang diwajibkan kepada hukum positif.
terutama di beberapa negara Islam modern, untuk memberikan sebagian harta kepada kekerabat yang tidak mendapatkan warisan secara syariat, seperti cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Hukum ini berasal dari ijtihad ulama dan keputusan hukum negara, bukan langsung dari Al-Quran dan hadis. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari semua ini adalah ilmu faraid adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur perpindahan harta warisan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Memahami terminologi dasar seperti mawaris, muwaris, dawil furud, asobah, hijab, rod, aul, dan wasiat wajabah. Wasiat wajabah adalah hal yang sangat penting untuk memahami cara kerja hukum waris Islam yang adil dan seimbang. Penguasaan istilah-istilah ini sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan keadilan dalam keluarga. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.